Bayangkan, kamu hidup 600 tahun yang lalu, di zaman ketika belum ada satelit, belum ada peta yang akurat, dan tidak ada seorang pun yang benar-benar mengetahui apa yang berada di balik samudra raksasa itu. Kamu hanyalah seorang pelaut yang berada di atas kapal kayu yang berlayar di tengah lautan terbuka tanpa ujung. Angin menghantam layar dengan keras, kayu kapal berderi di bawah kakimu, dan segala sesuatu di sekitar hanyalah kegelapan dan air. Lalu di tengah semua kondisi sulit itu, awak kapal yang bersamamu memutuskan untuk menolak melanjutkan perjalanan. Penolakan mereka bukan karena badai, bukan karena kelaparan, bahkan bukan karena kekurangan air, melainkan karena sesuatu yang bagi mereka jauh lebih berbahaya daripada semua yang telah disebutkan tadi. Peta telah berakhir. Kapalmu telah mencapai titik terakhir yang tergambar di dalam peta. Tidak ada lagi yang mengetahui apa yang ada di depan sana, karena sampai disitulah batas yang pernah dipetakan sebelumnya. Sebagian pelaut percaya bahwa jika kapal terus berlayar cukup jauh, mereka akan mencapai tepi dunia. Sebagian pelaut lainnya meyakini bahwa wilayah-wilayah yang tidak tergambar di peta, yang berada di seberang lautan, adalah tempat tinggal bangsa jin dan makhluk-makhluk aneh, dan bahwa kapal atau para pelaut yang berani melampaui batas peta tidak akan pernah kembali lagi. Hari ini, mungkin kita menganggap gagasan-gagasan seperti itu sebagai sesuatu yang hayalan atau bahkan naif. Namun kenyataannya, sepanjang sebagian besar sejarahnya, manusia hidup dikelilingi oleh hal-hal yang tidak diketahui. Lautan adalah misteri, gurun juga misteri. Karena itulah, jika kita melihat peta-peta kuno, kita akan menemukan berbagai gambar dan simbol yang sangat aneh. Ada gambar makhluk yang sangat mengerikan, tempat-tempat misterius, dan pulau-pulau yang tidak menyerupai pulau manapun yang kita kenal saat ini. Bagi kita yang hidup di zaman modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah berkembang, kita tahu bahwa gambar-gambar dan tempat-tempat yang ada di peta kuno itu sebenarnya tidak akurat, dan banyak yang memang tidak pernah ada. Namun bagi para pelaut pada masa itu, dunia sendiri sangat berbeda dari apa yang kita pahami sekarang. Mereka tidak mengetahui bentuk bumi seperti yang kita ketahui saat ini. Mereka juga tidak mengetahui apa yang berada di balik samudra-samudra besar yang mengelilingi negeri-negeri atau bahkan benua mereka. Karena ketika manusia berhadapan dengan sesuatu yang tidak ia pahami dan pikirannya menerimanya sebagai sebuah misteri, maka imajinasi akan mulai melengkapi bagian-bagian yang kosong. Imajinasi akan menciptakan berbagai penjelasan agar sesuatu itu tidak tetap menjadi hal yang tidak diketahui. Karena itulah sebagian peta kuno menggambarkan batas-batas dunia dan menamai batas tersebut sebagai tepi dunia, tempat di mana setelahnya seseorang akan jatuh ke dalam kehampaan tanpa akhir. Peta-peta lain membayangkan bahwa di balik samudra-samudra besar itu hidup monster-monster raksasa. Mungkin keberadaan mereka dianggap sebagai penjaga dunia, atau penjaga dunia-dunia lain selain dunia manusia. Apapun bentuknya, semua itu hanyalah upaya akal manusia untuk memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang tidak diketahui. Dan tentu saja, peta-peta aneh seperti ini tidak hanya dimiliki oleh satu peradaban saja. Kita dapat menemukan peta serupa di Eropa, di Asia, bahkan juga dalam peradaban Islam. Seiring berjalannya waktu, selalu muncul orang-orang yang berani menantang misteri itu. Mereka tidak mempercayai sepenuhnya bayangan yang diciptakan oleh imajinasi. Mereka memilih melakukan perjalanan panjang yang tidak memiliki jalur pasti, tidak memiliki batas waktu yang jelas, tidak diketahui seberapa jauh jaraknya, bahkan tanpa jaminan bahwa mereka akan kembali ke tanah air mereka. Semua itu dilakukan hanya demi satu tujuan, penjelajahan. Mungkin pada titik ini, kamu mengira bahwa episode ini akan berkisah tentang seseorang yang menjelajahi dunia. Dan memang ada sedikit unsur itu. Namun itu bukan tema utamanya. Tema utama kita pada malam hari ini adalah mengapa manusia selama ribuan tahun begitu terobsesi untuk mengetahui apa yang berada di balik batas terakhir yang mereka kenal. Teman-teman, selamat datang kembali di Fairy Channel. Dan inilah perjalanan menuju batas-batas yang dahulu diyakini manusia sebagai ujung dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang mulia, semoga Allah menyambut kalian dengan kebaikan, menjadikan surga sebagai tempat tinggal kita dan kalian, wahai Rob semesta alam. Saat ini kita hampir mengetahui bentuk bumi secara keseluruhan. Berkat teknologi, kita dapat melihat benua dari luar angkasa, melacak pergerakan kapal, memantau jalur pesawat, bahkan mengamati tempat-tempat terpencil yang dahulu mustahil dijangkau. Perjalanan menuju wilayah-wilayah tersebut kini jauh lebih mudah dibandingkan masa lalu. Namun, seperti yang telah kita katakan,
Sebagian besar sejarah manusia dijalani dengan pandangan yang sangat berbeda tentang dunia. Sebuah dunia yang batas-batasnya tidak diketahui dan akhir dari wilayahnya tidak pernah benar-benar dipahami. Banyak peradaban kuno menggambarkan batas tertentu bagi dunia, dan mereka meyakini bahwa wilayah di luar batas itu adalah daerah yang tidak diketahui. Bangsa Yunani misalnya percaya bahwa dunia manusia terdiri dari daratan yang mereka kenal, Asia, Afrika, dan Eropa. Daratan-daratan itu dikelilingi oleh samudra besar yang disebut Samudra Okeanos. Menurut pandangan mereka, samudra inilah yang memisahkan dunia yang dikenal dari wilayah yang tidak diketahui. Mereka menggunakan istilah ujung dunia untuk menyebut tempat-tempat yang mungkin berada di seberang samudra agung tersebut. Bahkan, sejarawan Yunani terkenal yang hidup pada abad ke-5 sebelum Masehi, Herodotus, yang dijuluki sebagai bapak sejarah, menulis tentang wilayah-wilayah yang berada di balik Samudra Okeanos. Agar lebih mudah difahami, bagi mereka hampir setiap laut yang mengelilingi 3 benua tersebut dianggap sebagai bagian dari Samudra Okeanos. Yang penting adalah keyakinan bahwa setelah samudra itu terdapat daratan lain yang dihuni oleh bangsa-bangsa yang sama sekali berbeda dari penduduk Asia, Afrika, dan Eropa. Dan demi kejujuran ilmiah, tulisan-tulisan Herodotus sebenarnya tidak secara tegas memastikan keberadaan masyarakat asing tersebut. Namun, keberadaan bangsa-bangsa itu tidak pernah dipastikan secara tegas oleh Herodotus. Ia hanya membayangkan atau meyakini bahwa ada masyarakat lain yang hidup di balik samudra tersebut. Jika kita kembali melihat beberapa peta Eropa kuno, kita akan menemukan sesuatu yang sangat aneh. Sesuatu yang mungkin pada zaman sekarang akan kita anggap tidak masuk akal. Jauh di luar dunia lama yang mereka kenal, Asia, Afrika, dan Eropa, khususnya di lautan luas yang mengelilingi ketiga benua itu, kita akan menemukan gambar-gambar monster, makhluk raksasa yang aneh dan menakutkan. Di tempat lain kita juga akan menemukan gambar pulau-pulau misterius. Tentu sekarang mungkin muncul pertanyaan di benak kamu. Apakah mereka benar-benar menggambar peta itu karena pernah melihat monster-monster tersebut? Apakah di lokasi tempat mereka menggambar cumi-cumi raksasa atau gurita raksasa benar-benar terdapat makhluk seperti itu hingga hari ini? Jawabannya tentu tidak. Karena mereka tidak mengetahui apa yang sebenarnya berada di titik-titik tersebut atau di wilayah-wilayah jauh yang tersembunyi di kedalaman samudra. Maka mereka mengisi kekosongan itu dengan berbagai imajinasi. Terlebih lagi, teman-teman, laut memang menakutkan. Samudra yang begitu luas selalu tampak mengerikan. Karena itu, pikiran manusia pada masa tersebut hampir pasti akan membayangkan hal-hal menyeramkan yang bersembunyi di ujung lautan. Seperti para bangsa jin, monster, makhluk aneh, dan pulau-pulau misterius. Dan untuk memastikan bahwa ini adalah hasil imajinasi manusia secara umum, bukan hanya milik kelompok atau peradaban tertentu, kamu akan mendapati bahwa peta-peta yang dipenuhi makhluk mengerikan, monster, dan pulau misterius tidak hanya ditemukan pada satu bangsa saja. Di Tiongkok, terdapat peta yang menggambarkan monster laut. Di dunia Islam terdapat peta yang memuat pulau-pulau misterius, demikian pula pada bangsa Romawi dan Yunani. Hampir semua peradaban memiliki kesepakatan yang sama dalam menjelaskan hal-hal yang tidak mereka ketahui. Segala sesuatu yang belum pernah mereka lihat di dunia atau di cakrawala dunia, mereka anggap sebagai sesuatu yang menakutkan. Dari penjelasan-penjelasan semacam itulah, lahir reputasi menyeramkan yang melekat pada beberapa lautan pada masa itu. Reputasi tersebut diwariskan dari satu pelaut kepada pelaut lainnya, hingga seiring berjalannya waktu berubah menjadi legenda. Legenda-legenda menakutkan yang dipercaya oleh para nakhoda dan pelaut. Dan lautan yang paling terkenal, yang hampir semua peradaban sepakat menganggapnya sebagai tempat yang menakutkan, adalah samudra yang dahulu dikenal dengan nama Laut Kegelapan. Saat ini kita mengenalnya dengan nama yang berbeda, Samudra Atlantik. Salah satu samudra paling terkenal di dunia. Tentu bukan karena hanya ada 10.000 samudra lalu ia yang paling terkenal, tetapi memang karena perannya yang sangat besar dalam sejarah manusia. Pada zaman sekarang, ribuan kapal melintasinya dan tak terhitung pesawat terbang di atasnya. Samudra yang dahulu dianggap menyeramkan itu kini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jalur perdagangan internasional. Namun, semua itu adalah kenyataan masa kini. Berabad-abad yang lalu, samudra ini merupakan wilayah yang misterius dan menakutkan. Ia juga dipenuhi kisah-kisah yang hampir mustahil diverifikasi kebenarannya. Orang pertama yang memberi nama Samudra Atlantik sebagai Bahar Az-Zulumat atau Laut Kegelapan adalah para ilmuwan dan pelaut muslim, khususnya mereka yang hidup di Andalusia. Mereka menyebutnya demikian karena beberapa alasan. Pertama,
siapapun yang berlayar jauh ke tengah samudra itu tidak akan lagi melihat daratan. Kedua, badai-badainya berbeda dari badai di lautan lain. Ketiga, terdapat banyak wilayah yang dipenuhi kabut tebal. Dan yang lebih penting dari semuanya, tidak seorang pun mengetahui kemana samudra itu berakhir. Tidak ada yang tahu apa ujungnya. Apakah di sana terdapat daratan baru? Ataukah di ujung laut kegelapan itulah tepi dunia berada? Tidak seorang pun benar-benar mengetahuinya. Para ilmuwan muslim yang menaruh perhatian pada geografi dan pelayaran menulis banyak hal mengenai laut kegelapan. Dan salah satu yang paling terkenal adalah Al-Mas'udi. Ia hidup sekitar abad ke-10 Masehi dan dikenal sebagai sejarawan, pengelana, sekaligus ahli geografi. Al-Mas'udi melakukan perjalanan yang sangat jauh menurut ukuran manusia pada zamannya. Ia mengunjungi Irak, India, Persia, Asia Timur, dan Afrika Utara. Dalam kitabnya Muruj Az-Zahab, Padang Emas, ia menulis tentang berbagai lautan, khususnya laut kegelapan. Sebagai contoh, Al-Mas'udi menyebut adanya sebuah pulau yang disebut Pulau Wak-Wak. Konon, penduduk pulau tersebut seluruhnya adalah perempuan, dan tidak ada satupun laki-laki di sana. Mungkin sekarang kamu langsung bertanya, bagaimana mungkin sebuah pulau hanya dihuni oleh perempuan? Bagaimana mereka berkembang biak? Bagaimana jumlah penduduk mereka bertambah? Menurut cerita yang beredar pada saat itu, di pulau tersebut terdapat pohon yang menghasilkan perempuan sebagai buahnya. Tentu saja, Pulau Wak-Wak merupakan salah satu pulau misterius paling terkenal yang disebutkan oleh Al-Mas'udi. Selain itu, masih banyak lagi kisah lain. Ada pulau yang dihuni orang-orang kecil. Ada pulau yang penduduknya memiliki kepala menyerupai hewan, dan masih banyak pulau-pulau aneh lainnya. Perlu diketahui, Al-Mas'udi tidak menulis kisah-kisah tersebut dari imajinasinya sendiri. Ia hanya meriwayatkan cerita yang ia dengar dari para pelaut dan musafir yang kembali dari lautan sambil membawa berbagai kisah luar biasa. Salah seorang pelaut bahkan mengaku pernah tersesat di laut lalu terdampar di Pulau Wak-Wak. Ia mengaku menemukan para perempuan yang dipimpin seorang ratu, serta pohon-pohon yang menumbuhkan perempuan dan berbagai hal aneh lainnya. Memverifikasi kebenaran cerita seperti ini pada masa Al-Mas'udi tentu sangat sulit. Namun pikiran manusia pada masa itu jauh lebih mudah menerima kisah-kisah semacam ini. Sebab pengetahuan masih terbatas dan sebagian besar dunia masih merupakan wilayah yang tidak diketahui oleh akal manusia. Selain Al-Mas'udi, ada pula Al-Idrisi, salah satu kartografer paling terkenal dalam sejarah sebelum era teknologi modern. Kartografer di sini tentu berarti pembuat peta. Pada zamannya, Al-Idrisi bisa dikatakan seperti Google Maps dalam bentuk manusia. Peta-peta yang dibuatnya sangat penting bagi dunia saat itu. Tanpa karya-karyanya, banyak perjalanan tidak mungkin dilakukan dengan tingkat ketepatan yang sama. Saking terkenalnya, Raja Sisilia, Roger II, mengundang Al-Idrisi ke istananya, menyediakannya tempat tinggal, serta mendanai seluruh kebutuhannya hanya agar ia dapat membuat peta dunia yang lengkap dan akurat. Dalam kitabnya Nuzhat al-Mustaq fi Ikhtiraq al-Afaq, Al-Idrisi menceritakan sebuah kisah yang juga tergolong aneh. Ia menulis tentang sekelompok pelaut yang dikenal dengan nama Al-Mugharirun. Mereka berasal dari kota Lisbon di Andalusia. Suatu hari, atas kemauan mereka sendiri, mereka memutuskan memasuki laut kegelapan untuk menjelajahinya. Mereka ingin mengetahui kebenaran tentang monster-monster, legenda-legenda, dan pulau-pulau misterius yang konon berada di balik samudra tersebut. Mereka pun berlayar dari Andalusia dan menghilang untuk waktu yang sangat lama. Begitu lama hingga banyak orang mengira mereka telah tewas. Mungkin ditelan laut, mungkin dimakan monster, atau mungkin kapal mereka tenggelam. Apapun yang terjadi, orang-orang telah menganggap mereka tidak akan pernah kembali. Namun, kisah para petualang laut kegelapan itu akhirnya tercatat. Dan jika kisah mereka dapat dicatat, berarti mereka memang berhasil kembali. Menurut cerita yang mereka sampaikan, selama berada di laut kegelapan, mereka pernah melewati sebuah wilayah yang diselimuti kabut sangat tebal. Mereka juga melewati wilayah lain yang memiliki ombak yang belum pernah mereka lihat di lautan manapun. Kemudian mereka melewati daerah lain yang memiliki bau sangat menyengat dan tidak sedap. Ketika melihat semua bahaya itu di laut kegelapan, mereka benar-benar yakin bahwa mereka akan binasa. Namun keberuntungan berpihak kepada mereka. Mereka akhirnya berhasil mencapai sebuah pulau. Pulau itu tidak dikenal oleh dunia saat itu, dunia lama yang mereka kenal. Dan pulau tersebut bukanlah pulau kosong. Namun pada saat yang sama, pulau itu juga bukan pulau legendaris yang selama ini mereka dengar dalam berbagai cerita. Di sana memang ada manusia, tetapi manusia-manusia itu adalah orang-orang yang tidak dikenal oleh siapapun dari dunia lama.
Bisa jadi mereka adalah penduduk benua Amerika yang pada masa itu memang belum ditemukan oleh dunia Eropa dan dunia Islam. Yang jelas, menurut kisah yang diriwayatkan, ketika para petualang itu tiba di pulau tersebut, penduduk setempat menangkap dan menawan mereka karena mengira mereka adalah musuh. Namun seiring berjalannya waktu, para penduduk itu memutuskan untuk membebaskan mereka. Mereka mengembalikan kapal mereka dan dengan suatu cara mengantar mereka kembali menuju Andalusia. Kisah para pelaut ini dianggap sebagai salah satu kisah pertama yang membuat manusia pada masa itu mulai merasakan bahwa mungkin ada bangsa-bangsa lain. Ada masyarakat lain yang hidup di pulau-pulau dan daratan yang belum mereka kenal. Namun terus terang, ada satu pemikiran yang membuat saya merasa agak tidak nyaman. Ketika kita berbicara bahwa dunia lama memandang adanya pulau-pulau dan bangsa-bangsa yang tidak mereka kenal, muncul sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan pulau-pulau dan bangsa-bangsa itu sendiri? Atau bagaimana dengan benua Amerika pada masa itu? Apakah mereka juga tidak berusaha menjelajahi dunia? Bukankah bagi mereka justru Asia, Afrika, dan Eropa yang merupakan dunia yang asing? Tentu saja dari sudut pandang mereka, merekalah dunia lama. Hanya saja banyak peradaban mereka telah hancur sehingga kita tidak lagi mampu mengetahui secara utuh bagaimana pandangan mereka terhadap Asia, Afrika, dan Eropa. Namun seperti halnya mereka dianggap sebagai dunia baru oleh penduduk tiga benua tersebut, maka kebalikannya juga benar. Bagaimanapun, mari kembali ke pembahasan utama. Bangsa Eropa pada abad pertengahan juga memandang Samudra Atlantik dengan cara yang hampir sama seperti kaum muslimin. Mereka memandangnya dengan rasa takut dan kecemasan. Karena itu, jika kamu melihat peta-peta Eropa kuno, kamu akan menemukan sesuatu yang sangat aneh. Dalam sebuah peta Eropa bernama Hereford Map terdapat gambar makhluk-makhluk aneh dan ras-ras yang ganjil di tepi dunia. Ada pula peta lain bernama Carta Marina yang dibuat oleh rohaniwan Swedia, Olaus Magnus, pada tahun 1539, sekitar 5 abad yang lalu. Dalam peta tersebut terdapat monster laut, paus raksasa, dan naga yang digambarkan seolah-olah sedang menyerang dan memangsa kapal-kapal. Perlu diketahui, gambar-gambar itu bukan sekedar hiasan. Gambar-gambar tersebut mencerminkan cara manusia pada masa itu memandang dunia yang belum mereka ketahui. Semakin jauh seseorang bergerak meninggalkan wilayah yang dikenalnya, semakin besar pula imajinasinya mengisi ruang kosong yang belum terjelaskan. Namun, seiring berlalunya waktu, gambar-gambar seperti itu mulai berkurang. Cara manusia memandang dunia pun mulai berubah, terutama setelah teknologi pelayaran berkembang dan muncul ekspedisi-ekspedisi yang lebih panjang serta lebih berani dibandingkan sebelumnya. Samudra yang dahulu disebut Laut Kegelapan perlahan berubah dari lautan misterius menjadi jalan menuju dunia baru yang sama sekali berbeda. Ketika Olaus Magnus duduk pada tahun 1539 untuk menggambar peta Carta Marina, tujuan utamanya adalah menggambarkan wilayah-wilayah utara Eropa, termasuk kota-kota, desa-desa, dan bentang alamnya. Pada awalnya, proses menggambar berjalan dengan baik. Namun, setelah selesai menggambarkan daratan dan mulai memasuki wilayah lautan, khususnya daerah yang pada zamannya disebut sebagai ujung lautan, yaitu wilayah yang berada di luar titik terjauh yang pernah dicapai oleh para pelaut, ia mulai menambahkan gambar-gambar yang aneh. Di satu bagian laut, ia menggambar ular-ular raksasa yang muncul dari kedalaman. Di gambar lain, ia menggambar monster besar yang melilit sebuah kapal. Di tempat lain lagi, ia menggambar pulau-pulau raksasa yang sebenarnya merupakan punggung paus-paus besar. Sebagaimana telah kita sebutkan sebelumnya, semua gambar aneh yang memenuhi peta-peta kuno itu pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan hal-hal yang belum diketahui, atau setidaknya memberikan kehidupan pada wilayah-wilayah yang belum pernah dijangkau manusia. Namun, mari kita tinggalkan sejenak wilayah-wilayah misterius itu. Bayangkan, saya hidup pada zaman tersebut. Katakanlah, saya percaya bahwa jauh di tengah samudra memang ada monster-monster aneh seperti yang digambarkan di peta. Lalu, apa yang ada setelah monster-monster itu? Di dalam pikiran saya, misteri tetap belum berakhir. Jika misteri itu tidak memiliki batas, maka seberapa jauh pun saya berimajinasi, akan selalu ada ruang kosong baru yang membutuhkan penjelasan lain. Dan untuk menjelaskan ruang kosong itu, saya harus menciptakan imajinasi baru. Lalu setelah itu muncul lagi misteri baru, dan seterusnya tanpa akhir. Peradaban-peradaban kuno tampaknya menyadari satu hal, yang tidak diketahui harus memiliki batas. Lautan harus memiliki ujung. Karena itulah muncul sebuah gagasan yang sangat menarik, yaitu gagasan tentang penjaga dunia. Penjaga batas-batas dunia. Kadang penjaga itu digambarkan sebagai monster, kadang sebagai gunung raksasa, kadang pula sebagai lautan es yang menjadi ujung dari segala sesuatu.
Bangsa Viking misalnya, yang dikenal sebagai salah satu bangsa pelaut paling hebat pada zamannya, mereka memiliki sosok penjaga batas dunia mereka sendiri. Penjaga itu adalah seekor ular raksasa yang melingkari seluruh dunia. Di sanalah batas dunia berakhir. Di luar lingkarannya tidak ada apa-apa. Menariknya, ular ini tidak hanya dianggap sebagai penjaga dunia. Dalam mitologi Viking, ia juga terhubung langsung dengan kisah kiamat mereka. Ular tersebut digambarkan melingkari bumi sambil menggigit ekornya sendiri, hingga membentuk lingkaran sempurna yang menutupi seluruh tepi dunia. Suatu hari nanti, menurut kepercayaan mereka, ular itu akan melepaskan ekornya. Dan ketika itu terjadi, dimulailah Ragnarok, yaitu peristiwa akhir dunia dalam mitologi Skandinavia dan bangsa Viking. Bangsa Yunani juga memiliki gagasan yang agak mirip. Mereka percaya bahwa seluruh dunia dikelilingi oleh samudera besar yang disebut Okeanos. Lautan ini memisahkan dunia manusia dari dunia-dunia lain. Dunia-dunia lain itu bisa saja merupakan dunia para raksasa, atau dunia bangsa kurcaci, atau dunia makhluk-makhluk lain yang berbeda. Dan masing-masing dunia dipisahkan oleh samudera Okeanos yang agung. Dan tujuan dari samudera itu, menurut kepercayaan mereka, adalah agar dunia-dunia tersebut tidak saling bercampur. Inilah salah satu pandangan bangsa Yunani tentang batas-batas dunia. Gagasan ini dapat kita lihat dengan jelas dalam epos terkenal karya Homer yang tokoh utamanya adalah seorang pria bernama Odysseus. Memang kisah Homer mungkin tidak sepopuler cerita-cerita lain saat ini, tetapi epos tersebut menceritakan peristiwa yang terjadi setelah perang Troya dalam mitologi Yunani. Singkatnya, setelah kota Troya jatuh dan perang berakhir, Odysseus melakukan perjalanan laut yang sangat panjang. Dalam perjalanan itu, ia mencapai tempat-tempat yang seharusnya tidak dicapai manusia. Ia berlayar melintasi samudra Okeanos hingga melewati batas dunia manusia dan memasuki dunia lain. Dunia tersebut adalah dunia para siren. Tentu saja, siren adalah makhluk mitologis, makhluk yang digambarkan setengah manusia dan setengah ikan, atau yang sering disamakan dengan putri duyung. Menurut kisah yang terdapat dalam epos tersebut, para siren menjaga dunia mereka dari makhluk lain, termasuk manusia. Cara mereka melakukannya adalah dengan bernyanyi. Ketika mereka bernyanyi, siapapun yang mendengar suara mereka akan terpesona dan kehilangan akal sehatnya. Setelah itu, para siren akan menghancurkan kapal mereka, membunuh mereka, atau setidaknya menjatuhkan mereka dari wilayah yang mereka jaga. Demikian pula dalam peradaban Islam, pernah beredar beberapa gagasan mengenai batas-batas dunia. Tentu perlu ditegaskan bahwa ketika kita menyebut peradaban Islam, bukan berarti ini merupakan ajaran agama Islam itu sendiri. Kita sedang berbicara tentang periode sejarah ketika peradaban Islam sedang berkembang. Salah satu gagasan yang pernah populer adalah tentang sebuah gunung yang disebut dengan Gunung Kaf. Konon, gunung ini berada di balik lautan dan samudra, mengelilingi seluruh dunia, dan menjadi batas tempat dunia berakhir. Gunung ini digambarkan dengan berbagai macam sifat dan bentuk. Dalam beberapa kitab disebutkan bahwa Gunung Kaf terbuat dari zamrud. Seiring tersebarnya kisah tentang gunung tersebut, muncul pula berbagai cerita yang semakin memperkuat aura mitologisnya. Sebagian orang mengatakan bahwa di sana hidup makhluk-makhluk aneh. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa di sekitar Gunung Kaf terdapat para malaikat. Malaikat yang berada di batas dunia. Dari berbagai contoh yang berasal dari banyak peradaban ini, kita dapat melihat satu pola yang sama. Sebagaimana manusia memiliki kecenderungan yang sama dalam menjelaskan hal-hal yang tidak diketahui, mereka juga memiliki kecenderungan yang sama dalam memberi batas pada hal-hal yang tidak diketahui itu. Manusia menyadari bahwa misteri tidak boleh dibiarkan tanpa ujung. Kita telah membayangkan bahwa lautan yang luas dihuni berbagai makhluk. Namun jika lautan itu tidak memiliki batas, maka kita harus terus membayangkan makhluk baru tanpa akhir. Karena itu, lautan harus memiliki ujung. Harus ada titik di mana misteri berakhir dan penjelasan kita berhenti. Setiap peradaban menciptakan batas tersebut dengan caranya sendiri. Kadang berupa ular raksasa, kadang berupa samudera yang memisahkan berbagai dunia, kadang pula berupa gunung yang mengelilingi dunia. Jauh sebelum masa Christopher Columbus, sang pelaut dan penjelajah terkenal, manusia selalu berusaha memahami apa yang sebenarnya berada di balik laut kegelapan. Benar bahwa wilayah itu misterius. Benar pula bahwa manusia telah menciptakan banyak penjelasan dan imajinasi mengenainya. Namun sekalipun mereka percaya pada cerita-cerita tersebut, pada akhirnya mereka tetap ingin melihatnya dengan mata kepala sendiri. Sebagian berlayar karena rasa ingin tahu, sebagian lainnya karena kepentingan perdagangan. Bangsa Viking misalnya, sekitar 5 abad sebelum pelayaran Christopher Columbus, bangsa Viking berhasil menyeberangi laut kegelapan dan mencapai benua baru, yaitu Amerika.
Tokoh yang memimpin perjalanan tersebut adalah seorang Viking bernama Leif Erikson. Dan meskipun bangsa Viking dianggap salah satu peradaban pertama yang mencapai dunia baru, informasi mengenai perjalanan mereka sangat terbatas dan tidak banyak yang diketahui secara pasti. Selain bangsa Viking, terdapat pula berbagai kisah yang menyebut bahwa kaum muslimin dan bangsa Arab pernah menyeberangi laut kegelapan dan mencapai dunia baru atau benua Amerika. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah cerita yang ditulis oleh Al-Idrisi tentang kelompok pelaut yang dikenal sebagai Al-Mugharirun. Menurut sebagian orang, mereka hampir pasti telah mencapai benua Amerika, ditangkap oleh salah satu suku setempat, lalu akhirnya kembali. Sebab jika seseorang terus berlayar melintasi Samudra Atlantik dari arah tersebut, maka daratan besar yang kemungkinan besar akan ditemuinya adalah benua Amerika. Namun, meskipun bangsa Viking maupun kaum muslimin mungkin telah mencapai wilayah tersebut, informasi mengenai laut kegelapan masih sangat terbatas. Belum ada peta yang jelas, belum ada penjelasan yang benar-benar meyakinkan tentang apa yang sebenarnya terdapat di dalam samudra itu. Hingga akhirnya tibalah masa Christopher Columbus. Menariknya, Columbus tidak berangkat untuk mencari petualangan di laut kegelapan. Ia berlayar karena percaya pada sebuah gagasan. Gagasan yang pada zamannya mulai semakin diterima banyak orang, yaitu bahwa jika seseorang terus bergerak ke arah barat, maka pada akhirnya ia akan mencapai Asia Timur dan India. Dengan kata lain, jika seseorang bergerak terus-menerus ke satu arah di permukaan bumi, baik ke barat, timur, utara, maupun selatan, maka pada akhirnya ia akan kembali ke titik tempat ia memulai perjalanan. Columbus yakin bahwa jika ia berangkat dari Eropa dan terus berlayar ke arah barat, maka ia akan mencapai pantai India. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa ia begitu ingin mencapai India jika tujuan utamanya bukan petualangan? Jawabannya adalah ekonomi. Pada masa itu, Eropa sangat bergantung pada jalur perdagangan dengan India dan Tiongkok. Dari wilayah-wilayah tersebut datang berbagai komoditas berharga seperti rempah-rempah, sutra, parfum, dan kain-kain mewah yang sangat diminati di Eropa. Masalahnya, India dan Tiongkok berada sangat jauh dari Eropa, dan di antara Eropa dengan Asia Timur terdapat banyak kerajaan dan negara yang harus dilalui. Salah satu kekuatan besar yang menguasai jalur tersebut adalah negara-negara Islam, terutama Kesultanan Utsmaniyah. Artinya, jika seorang pedagang Eropa dari Spanyol ingin pergi ke India atau Tiongkok untuk membeli barang dagangan, ia harus melewati banyak wilayah kekuasaan. Setiap perbatasan berarti biaya tambahan. Setiap wilayah berarti pajak baru. Akibatnya, harga barang yang dibawa kembali ke Eropa menjadi semakin mahal. Belum lagi biaya perjalanan yang sangat besar, karena rute darat itu panjang, sulit, dan memakan waktu. Columbus merasa bahwa ia telah menemukan solusi untuk masalah tersebut. Seperti yang telah kita sebutkan tadi, ia berpikir, jika aku harus melewati begitu banyak negara dan membayar begitu banyak pajak untuk mencapai India, mengapa aku tidak langsung berlayar ke arah barat saja? Di atas kertas, gagasan itu terdengar sangat sederhana. Namun, pada masa itu, perkara tersebut sama sekali tidak mudah. Sebab, Columbus dapat dianggap sebagai orang pertama yang melakukan percobaan ini secara profesional. Apa maksudnya secara profesional? Artinya, ia berlayar dengan dukungan resmi dari sebuah kerajaan. Ia memiliki pendanaan, sumber daya, dan dukungan yang tidak dimiliki oleh ekspedisi-ekspedisi sebelumnya. Berbeda dengan pelayaran terdahulu yang umumnya dilakukan oleh para pelaut biasa demi petualangan atau sekedar rasa ingin tahu. Bahkan Columbus sendiri menghabiskan bertahun-tahun mencoba meyakinkan para raja Eropa agar mau membiayai ekspedisinya ke arah barat. Hingga akhirnya Raja dan Ratu Spanyol, Ferdinand dan Isabel menyetujui usulannya dan mendanai seluruh perjalanan tersebut. Kemudian tibalah hari yang dinantikan. Christopher Columbus meninggalkan pantai Eropa dan berlayar ke arah barat dengan 3 buah kapal. Tidak seorang pun yang berada di atas ketiga kapal itu mengetahui apa yang sebenarnya ada di laut kegelapan. Tidak ada yang tahu seberapa jauh jaraknya. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka harus berada di laut. Segalanya adalah misteri. Bahkan pada masa itu, para pelaut terbiasa berlayar sambil tetap menjaga daratan berada dalam jangkauan pandangan mereka. Mereka selalu berusaha agar garis pantai tetap terlihat, sehingga tidak tersesat di tengah laut. Namun dalam pelayaran Columbus, daratan benar-benar menghilang. Pelabuhan tidak lagi terlihat, kota-kota lenyap dari pandangan. Bahkan pegunungan yang menjulang tinggi pun tak lagi nampak. Hari demi hari berlalu, dan perlahan rasa takut mulai menyelimuti awak kapal. Terutama ketika mereka memasuki wilayah di Samudra Atlantik yang dikenal sebagai Laut Sargasso. Wilayah ini dipenuhi tumbuhan laut yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Rumput laut raksasa yang mengapung di tengah samudra. Bagi para pelaut saat itu,
Tumbuhan-tumbuhan tersebut tampak begitu besar hingga mereka khawatir kapal mereka bisa tersangkut dan tenggelam. Tidak hanya itu, kompas yang mereka gunakan juga mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Jarum kompas bergerak dengan cara yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Saat ini, kita mengetahui bahwa fenomena itu berkaitan dengan penyimpangan magnetik bumi. Namun pada masa itu, tidak ada yang memahami apa yang sedang terjadi. Dengan semua kejadian menakutkan yang mereka alami, awak kapal mulai kehilangan ketenangan. Ketakutan menyebar ke seluruh armada, dan seperti yang telah kita bahas sejak awal, rasa takut itu bukan karena kekurangan makanan atau air. Mereka takut karena tidak tahu di mana mereka berada. Mereka takut karena telah memasuki wilayah yang benar-benar tidak dikenal. Menurut catatan harian Columbus yang disebutkan dalam beberapa riwayat, ia bahkan mencatat 2 angka jarak yang berbeda selama pelayaran. Setiap kali mereka menempuh suatu jarak, Columbus menuliskan 2 versi. Versi pertama adalah jarak sebenarnya yang ia ketahui. Versi kedua adalah jarak yang lebih pendek yang ia sampaikan kepada para awak kapal. Ia melakukan itu agar mereka tidak panik dan tidak merasa telah terlalu jauh meninggalkan daratan. Namun, setelah berhari-hari berada di laut, para awak kapal mulai mengancam akan memberontak. Mereka memberi ultimatum kepada Columbus, "Kita kembali sekarang juga ke tempat asal kita, atau kami akan memberontak." Dan memang, ekspedisi Columbus hampir saja berakhir sebelum mencapai tujuannya. Seandainya keberuntungan tidak berpihak kepadanya, perjalanan itu mungkin tidak akan pernah tercatat dalam sejarah. Tepat ketika para awak kapal mencapai batas terakhir kesabaran mereka, muncul tanda-tanda yang menunjukkan bahwa daratan sudah dekat. Apa tanda-tanda itu? Burung-burung yang terbang di langit. Kemunculan burung-burung tersebut menjadi petunjuk bahwa ada daratan yang tidak jauh dari posisi mereka. Dan akhirnya, ketiga kapal yang dipimpin oleh Christopher Columbus berhasil mencapai daratan setelah menyeberangi seluruh laut kegelapan. Yang menarik, ketika Columbus tiba di daratan tersebut, ia sebenarnya mengira bahwa dirinya telah mencapai pantai India. Padahal kenyataannya, ia telah mencapai dunia baru, benua Amerika. Terlepas dari berbagai perdebatan dan keberatan yang mungkin dimiliki banyak orang mengenai dirinya, pencapaian Columbus tetap dianggap besar dalam sejarah. Karena dialah yang berhasil mendokumentasikan perjalanan tersebut secara lengkap sehingga namanya tercatat sebagai tokoh utama dalam penemuan dunia baru. Meskipun saya pribadi yakin bahwa banyak orang lain telah mencapai wilayah itu jauh sebelum dirinya. Setelah keberhasilan besar tersebut, perahan berbagai teori dan imajinasi mengenai laut kegelapan serta batas dunia mulai runtuh. Laut yang selama berabad-abad diyakini dipenuhi monster dan makhluk-makhluk mengerikan ternyata hanyalah samudera biasa, sama seperti lautan lainnya. Hanya saja jauh lebih luas daripada yang dibayangkan manusia sebelumnya. Dan ternyata di seberangnya memang terdapat daratan lain. Penemuan ini bukan hanya membuka jalan menuju eksplorasi dunia baru serta benua Amerika Utara dan Amerika Selatan. Lebih dari itu, penemuan tersebut juga menghancurkan banyak mitos dan kepercayaan yang telah bertahan selama berabad-abad. Dalam ilmu psikologi terdapat sebuah konsep yang dikenal sebagai ketakutan terhadap hal yang tidak diketahui atau fear of the unknown. Konsep ini menjelaskan kecenderungan manusia untuk merasa lebih cemas terhadap sesuatu yang tidak dipahaminya atau tidak dapat diprediksinya. Dengan kata lain, sesuatu yang tidak diketahui seringkali terasa lebih menakutkan daripada bahaya nyata itu sendiri. Karena itulah, laut kegelapan tampak begitu menyeramkan bagi manusia pada masa lalu. Bukan karena mereka tahu apa yang ada di dalamnya, justru karena mereka tidak tahu. Dan ketika tidak ada fakta yang jelas mengenai wilayah-wilayah misterius itu, pikiran manusia mulai berusaha menciptakan makna. Disinilah muncul konsep psikologi lain yang disebut pencarian pola atau pattern seeking, yaitu kecenderungan otak manusia untuk menghubungkan berbagai peristiwa dan menciptakan penjelasan yang tampak logis, bahkan ketika informasi yang dimiliki sebenarnya belum lengkap. Konsep ini membantu kita memahami mengapa manusia dahulu membayangkan adanya makhluk yang menjaga batas dunia, atau monster-monster yang menguasai bagian tertentu dari lautan. Karena pikiran manusia selalu berusaha memberi bentuk, warna, dan pola pada sesuatu yang tidak diketahui. Selain itu, dalam psikologi juga terdapat konsep lain yang dikenal sebagai kebutuhan akan kepastian kognitif atau need for cognitive closure, yaitu kebutuhan manusia untuk memperoleh jawaban yang jelas dan akhir yang dapat dipahami. Konsep inilah yang menjelaskan mengapa manusia masa lalu selalu membayangkan bahwa misteri harus memiliki ujung, bahwa dunia harus memiliki batas, bahwa lautan harus memiliki akhir. Sebab jika tidak ada batas dan tidak ada akhir, pikiran manusia akan terus-menerus menciptakan penjelasan baru tanpa henti. Dan itulah yang sulit diterima oleh akal manusia. Saya Ferry, dan inilah perjalanan menuju batas-batas yang dahulu diyakini manusia sebagai ujung dunia. Sampai jumpa pada episode misteri berikutnya.
Semoga kita semua selalu dalam kebaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.